Semangat pagi semua. Pagi. Ayo, yang kompak dong, pulang. Yang Kita biarpun siang-siang, saya tetap maunya semangatnya terus ada ya. Dan masih ingat nggak peraturan di kelas kita kayak gimana? Kita kalau misalnya ada temennya yang menjawab pertanyaan atau ada presentasi, seluruh teman-temannya support ya dengan tepuk tangan. Kemudian juga Kemudian juga kalian bisa jangan takut. Di sini kelas untuk belajar berani, berani untuk memberikan jawaban, bertanya, untuk memberi apa namanya ide-ide dan lain-lain ya. Kemudian ya kita langsung sharing aja. Oh ya, sebelum sharing, kemarin kan ada tugas ya. Di sini udah ngerjain semua belum? Udah. Udah ya? Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Belanda yang ini. Lo eta benar kata. Ya. Lain. Sambil bisa. Mm-mm. Itu. Oke, dari Marga Mulia udah siap? Udah. Oke. Nah, sebelum mulai, Ibu mau review sedikit ya pertemuan pertama kemarin. Kita kemarin tuh benar-benar belajar karakternya wirausahawan. Di sini kalau boleh mau ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyain silahkan. Nah, sebelumnya mungkin bisa saya tanya dulu di sini langsung aja siapa yang bisa jawab. Kira-kira wirausaha itu bukan sifatnya ya, karakternya kayak gimana sih? Apapun, ayo. Kemarin minggu lalu kita udah belajar. Karakter wirausahawan tuh apa? Pemberani. Berani, oke. Terus apa lagi? Gagah. Gagah berani ya. Buat perempuan masa gagah. Intinya bahwa keberanian itu adalah jadi kunci dari wirausaha. Jadi mau berani ambil resiko, berani dalam eh mengambil keputusan, ya, berani berusaha gitu ya. Nah, kemarin kan kita udah bisa pelajarin ya kalau kita mundur sedikit ke Nah, wirausaha itu kita ulang. Jadi dia adalah orang yang mengembangkan, menciptakan, membangun bisnis baru dari nol dengan idenya yang inovatif ya. Jadi menentukan cara produksi, menyusun kegiatan, mengadakan produk baru, mengatur modal, operasionalnya, dan pemasaran ya. Jadi kalian udah tahu ya. Di sini ada yang bingung nggak? Masih bingung nggak? Yang udah jelas tunjuk tangan. Yang udah jelas. Yang belum jelas berarti bertanya. Yang belum jelas yang tidak tunjuk tangan berarti coba tanya ke saya. Coba, udah jelas belum tunjuk tangan? Berarti ini yang di depan, coba yang tinggi biar kelihatan. Udah jelas? Marga Mulia udah jelas semua? Tunjuk yang udah jelas tunjuk tangan. Jelas. Coba di Marga Mulia yang coba di sini ada yang nggak tunjuk tangan berarti mau bertanya nih, apa yang kurang jelas? Jelas. Jelas semua ya. Oke, nah, jadi kalau dibilang tunjuk tangan, benar-benar biar Ibu lihat setinggi-tingginya aja. Jadi yang nggak tunjuk tangan itu saya persilahkan bertanya. Ya, di sini udah nggak ada ya yang bertanya ya. Nanti kalau sambil jalan masih tiba-tiba bingung, langsung aja. Saya mau tanya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan tadi ya, inovatif yang mewujudkan cita-cita kreatifnya ke dunia nyata. Dan dia mampu melihat peluang usaha yang tidak dilihat orang lain.
Nah, ini kunci banget nih. Gimana dia lihat sesuatu yang orang lain nggak lihat, dia jadiin produk, dia jual, dia pasarkan, kemudian dia jadikan ladang usahanya. Melakukan inovasi itu tadi. Bagaimana pelepah pisang menjadi produk, bagaimana mungkin kayu-kayu bekas, kulit-kulit bekas menjadi sebuah karya. Nah, itulah pekerjaannya seorang wirausaha. Dan ini tadi ya, kata kuncinya juga adalah berani. Jadi di sini kalian benar-benar ibu mau latihan deh, nggak ada yang malu, nggak ada yang takut, segala macam, semua berani. Karena ini kuncinya untuk jadi wirausahawan. Ataupun tanpa harus jadi wirausahawan pun, kalau kalian emang meraih cita-cita, itu harus punya keberanian. Ya, percaya diri dan kepemimpinan. Nah, oke ya, kita lanjut pelajarannya ya. Nah, tadi kan kita udah tahu seorang wirausaha itu eh, membuat bisnis baru dari nol. Nah, kalau kita lihat nih di sini ada 6 yang harus dikelola dalam seorang wirausahawan. Itu ada sumber dayanya, itu ada 6. Yang pertama itu atau manusianya, yang pasti ketika dia perorangan, kamu harus bisa mengelola diri kamu sendiri. Nah, setelah kamu udah punya produk, kamu kewalahan dan kamu perlu orang bantuan, kamu akan mengelola tim. Ya, mungkin ntar 1 orang, pekerjanya 2 orang, mungkin sampai akhirnya kamu ratusan orang dan punya pabrik gitu. Ya, jadi jangan takut bermimpi. Itu mungkin banget dari siapapun backgroundnya. Jadi mengelola manusia. Yang kedua, mengelola uang. Ya, jadi udah pasti dong ini kita yang namanya juga bisnis, di situ kita harus bisa benar-benar mengelola uang. Jadi nanti kita akan belajar ini juga gitu. Terus yang ketiga, sumber dayanya adalah bahan. Ya, nggak mungkin kita wirausaha kita tidak punya bahannya. Bahannya itu yang kemarin kita jadikan tugas. Itu hanya salah satu contoh. Bahan itu bisa jadi juga non materi atau non benda. Itu nanti kita diskusikan. Yang keempat adalah peralatan. Sesederhana-sederhananya, tetap aja kita akan sumber daya itu pasti butuh alat. Ya, entah itu pisau, kayak yang kemarin kita udah tonton videonya ya, dia kan uangnya hanya 50.000. Dia belikan kulit bekas dan dia beli alat-alat. Nah, itu nanti kamu akan kelola tuh dari mulai alat sederhana sampai dengan siapa tahu kalian akan punya pabrik. Gitu, itu yang harus dikelola. Yang kelima adalah metodenya. Metode apa yang akan kita bikin? Seperti apa? Nah, itu nanti tergantung dari jenis usahanya. Metodenya mungkin mengelola pengrajin beda dengan metodenya pertanian gitu. Nah, itu juga benar-benar beda-beda. Nanti kita akan belajar dan kita akan diskusikan. Kemudian market. Udah pasti yang namanya usaha itu kan untuk mendapatkan keuntungan ada pasarnya. Pasar dalam artian pembelinya. Nah, itu kita bagaimana pemasaran. Nah, di sini kemarin siapa yang udah bisa video editing? Coba tunjuk tangan. Yang bisa video editing? Clear. Biarpun sesederhana pun, yang simpel-simpel pun nggak apa-apa. Coba tunjuk tangan. Atau saya balik deh. Yang belum bisa tunjuk tangan. Yang sama sekali nggak ngerti video editing ada nggak? 1, 2, aduh kecil banget ya. 3, berapa orang nih? 1, 2, 3. Ya, oke. Jadi zaman sekarang kan ya kita nggak bisa pungkirin ya, jualan itu di digital itu sangat sangat besar pasarnya. Jadi kamu bisa jualan di dalam kota, bahkan sampai luar negeri gitu. Dan salah satu toolsnya video editing tuh hanya berupa alat untuk pemasaran. Yang kemarin juga siapa di sini yang udah pernah belajar jadi afiliator? Kalau nggak salah kemarin ada 2 orang ya. Sekarang 3. Kenapa?
Jadi kan Ya, jadi gini, mungkin sedikit saya jelasin. Afiliator itu kan sebetulnya kamu memasarkan produknya orang lain, benar nggak? ya. Kamu nggak punya produk sendiri kan? Nah, jadi itu berbeda sebenarnya dengan yang kita sedang pelajarin. Tapi cara kamu membuat video konten dan bagaimana kamu bisa memasarkan itu udah jadi nilai lebih, ya. Kamu bisa lihat di mana-mana sekarang ya cara bikin video konten, terus juga apa namanya ya? Ya misalnya di marketplace kamu lihat orang-orang berjualan dengan live gitu. Itu bagian dari pemasaran. Nah, bedanya nanti jadi bukan untuk menjadi afiliator, tapi kamu akan menjual produk kamu sendiri dan bagaimana kamu bisa mengemasnya dalam pemasaran gitu. Jadi untuk video konten kamu bikin ada yang pernah dengar istilah copywriting nggak? Belum. Udah pernah dengar belum? Belum ya. Copywriting itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah penulisan naskah. Copy itu tulisan, writing itu tulisan. Copy itu penulisan naskah lah intinya. Jadi cara menulis naskah. Jadi kamu kalau membuat video-video itu atau kamu mau membuat produk jualan di displaynya di marketplace itu kan kamu pasti perlu tulisan. Nah, bagaimana kita membuat tulisan itu supaya menjual? Ya, itu semua akan kita akan sekilas bahas di bagaimana marketing itu bekerja gitu ya. Jadi nanti sedikit-sedikit kamu akan belajar juga. Ya, jadi ini 6 jenis yang akan kamu kelola. Jadi seorang wirausahawan itu nanti kamu belajar dan bagaimana kamu bisa mengelola ke-6-6-nya ini. Oke. Nah, saya mau sedikit jelasin. Kayak kemarin tuh di Jatisari kemarin kan kebetulan kita berbeda kelas ya karena ada mati lampu. Jadi sempet nih ditanya, ada nggak sih wirausaha yang bentuknya tidak ada produknya gitu. Nah, kemarin saya sempat menggali potensi apa yang ada di daerah kamu. Salah satunya kan pariwisata ya. Setiap daerah itu bisa jadi Indonesia itu besar banget dan indah sekali gitu. Bisa punya potensi wisata di sana. Jadi bisa jadi itu adalah produk di daerah kamu yang bisa kamu eksplor gitu. Kalau produk benda kemarin kita udah belajar ada kerajinan, budidaya ikan, ayam, pertanian, makanan olahan ya. Kemudian kalau jasa itu yang kamu kelola belum tentu atau memang bentuknya bukan berupa barang, tapi berupa servis atau jasa. Ya bisa jadi kamu menjadi seorang konsultan. Kemarin kalau nggak salah ada yang ngomong ngedit video ya atau fotografi kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana kamu mempunyai badan usaha yang bergerak, misalnya nih saya kasih contoh fotografi gitu. Fotografinya mungkin spesifik di fotografi wedding. Ada yang tahu wedding apa? Tahu. Ya, fotografi untuk pernikahan. Jadi bisa jadi itu usaha kamu bikin usaha untuk wedding gitu. Itu kan jasa ya karena nggak ada barang produk yang dijual langsung, tapi jasanya. Kemudian tur wisata. Kemarin saya tanya, oh ternyata ada sungai nih. Nah bisa jadi kenapa apa namanya potensi juga nih kita jadikan tur wisata. Apalagi di daerah Garut sendiri ya, itu kan juga udah lumayan terkenal ya. Kayak saya kasih contoh di deket Bogor, ada yang tahu daerah Sentul nggak? Tahu. Sentul ya. Nah, itu dulu banget itu belum ada yang namanya wisata-wisata trekking. Trekking tuh jalan-jalan menyusuri sawah-sawah, menyusuri sampai akhirnya ke tempat air terjun. Nah, sekarang itu tuh benar-benar menjadi
bidang usaha yang potensial banget setiap weekend atau apa, mungkin orang-orang yang dari Jakarta atau dari mana-mana yang memang pengen berwisata alam, dia bisa trekking. Nah, bagaimana kamu mungkin punya potensi di daerah kamu bikin wisata seperti itu gitu. Jadi ini nggak menutup kemungkinan. Makanya tadi saya bilang salah satu kuncinya adalah kamu lihat peluang yang nggak dilihat orang lain. Oh ya, akomodasi juga itu juga bagian dari produk jasa. Bagaimana mungkin kamu bisa apa namanya usaha untuk penginapan gitu ya, wisma atau apa ya, mungkin di daerah ada kebutuhan gitu di daerah sana. Transportasi juga untuk konveksi jahit atau laundry. Nah, itu semua produk-produk yang non fisik ya. Itu semua bisa menjadi bidang usaha, tergantung dari kemauan kamu, kemampuan kamu, dan lihat peluangnya. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, berarti kurang lebih udah komplit nih penjelasan tentang wirausaha seperti apa. Jadi, selanjutnya sebelum masuk ke ini berikutnya ya, pelajaran berikutnya, saya mau dengar nih. Kemarin kan kita udah mau explore. Tadi saya bilang ada peluang apa sih di daerah kamu? Mau itu materialnya, terus juga kamu observasi ada di dekat kamu ada wirausaha seperti apa sih? Ya. Jadi setelah ini kita presentasi. Di sini kita juga karena waktunya mungkin nggak terlalu panjang dan ini kita ada 20 orang ya. Jadi kita langsung aja di sini saya sebutkan, saya panggil secara acak aja ya. Jadi di sini kamu maju ke depan yang benar-benar bisa audionya supaya jelas, teman-temannya semua juga terdengar. Dan sekali lagi, apapun hasil yang dicapai, yang kamu presentasikan, tolong seluruh temannya support dengan tepuk tangan ya setelahnya. Oke, coba kita mulai. Sebentar, namanya saya panggilkan Siska Febriani. Dengerin ya. Oh ya, buat yang lain tolong beneran di apa ya namanya diresapin penjelasan temennya, dan di sana nanti teman-teman bisa nanya dan bisa kasih masukan, termasuk misalnya nanti menceritakan tentang wirausahawan. Kamu semua bisa petik kira-kira apa sih yang bisa bermanfaat buat saya gitu ya. Ibu taatan. Oke, yuk Siska. Ibu taatan belum ngerjain. Ibu belum ngerjain. Dari itu tak Ayo, mana Siska? Belum ngerjain. Pede. Kenapa? Belum ngerjain. Oh, kenapa belum mengerjain? Lupa, ya udah Bu. Oh, kok bisa lupa? Nggak dicatat kemarin. Kirain narko, Bu. Kenapa? Coba yang seadanya aja, sama sekali belum ada bahan apapun nih. Semuanya Ibu belum. Belum, kok bisa? Kenapa nih? Ada kemarin bukannya jelas ya, nggak ada pertanyaan juga. Kenapa? Kenapa? Sorry nggak dengar. Aduh, hujan nggak dengar. Kenapa? Kirain Rabu. Waduh. Kirain Rabu. Oh. Coba dari Marga Mulia deh. Coba saya sebutkan ya. Badrun. Ayo Badrun.
Belum. Kenapa kok pada belum nih? Ayo. Jangan takut. Jadi siapapun yang maju di sini akan saya pendapat nilai lebih ya. Karena udah menyimak dengan baik dan mengerjakan dengan baik. Ya, ayo jangan takut, nggak apa-apa. Di sini kan saya udah bilangin berani salah, berani apa kemarin? Berani gagal, berani salah. Jadi di sini nggak ada yang salah dan nggak ada yang gagal selama udah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, buat yang belum, kemarin coba saya mau tanya, nggak jelasnya apa nih? Kenapa nggak melakukan tuh nggak jelasnya di mana? Kemarin kan udah sampai terakhir saya jelaskan tuh udah sangat jelas ya dan nggak ada pertanyaan. Nah, coba dari apa namanya Jatisari coba perwakilan nggak jelasnya di mana sampai belum mengerjakan. Kenapa? Kok suaranya bergema nggak kedengaran gimana? Saya diwawancarai cenah Bu. Mic-nya ada di mana ya? Apa ininya? Boleh nggak maju salah satu perwakilan? Mm-mm. Coba yang biar saya jelas. Saya nggak ada yang bisa diwawancarai Bu. Nggak ada yang diwawancarai. Oke. Kalau misalnya di pasar ada pedagang nggak? Jauh. Oh, oke. Ya. Berapa jauh kira-kira? 2 kilo. Kalau kamu misalnya mau makan, beli sayur kemana? Nah, di warung itu pedagang bukan? Nah, ya udah. Berarti kan sebetulnya pasti ada, biarpun sekecil-kecilnya usahanya ya. Kemarin kan kita udah diskusi, pedagang itu juga termasuk pengusaha, biarpun mungkin bukan wirausaha. Tapi nggak apa-apa, yang saya pengen tahu itu bagaimana kamu bisa belajar dari mereka. Oke, berarti udah jelas ya, sebetulnya di sini bukan nggak ada, tapi memang mungkin kamu belum berani. Bener nggak? Malu Bu. Nah, ya oke. Terus apa lagi? Kalau yang materialnya bagaimana? Di dekat rumah kamu, di area kamu, di kebun-kebun, di tempat kamu belajar bertani, itu kan semua ada material bahan ya. Bambu. Kenapa? Bambu. Kenapa? Bambu. Bambu, Bambu. Bahannya bambu. Banyak bambu. bahan bambu. Nah, ya berarti kan ada tuh juga. Mm-mm. Oke, sekarang coba ke Marga Mulia dulu deh. Di sini ada nggak dari temen apa anak-anak Marga Mulia ada yang udah ngerjain? Ada Citra. Yeay. Tepuk tangan dong buat Citra. Citra dapat poin. Kamu hebat ya. Jadi sekali lagi di sini itu kenapa ada bantal di situ? Malu. Ya, di sini kita belajar. Jadi jangan takut sama sekali. Di sini nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang membuat kamu jadi harus merasa bersalah atau merasa ketika udah
punya bahan malah kamu malah merasa minder, itu nggak ada sama sekali. Di sini saya benar-benar hargain usaha kamu. Oke, selain Citra siapa lagi? Ella, oke. Terus siapa lagi? Imam. Imam, Bu. Imam, oke. Berarti ini semua ya? Ya. Di Marga Mulia udah semua ya? Oke. Thank you banget, thank you banget. Terima kasih sekali atas usahanya. Akan saya poinnya akan saya tambah di sini ya. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi di sini adalah kita yang namanya wirausaha, kita benar-benar usaha sebagaimanapun kamu kesungguhan kamu dalam berusaha. Itu yang saya mau nilai juga, ya. Nggak apa-apa kalau di sini benar-benar masih takut-takut atau apa, tapi bagaimana usaha kamu melampaui rasa takut kamu, rasa malu kamu, atau bahkan tadi kayak, aduh, kok yang udah mengerjakan malah jadi kayak malu atau minder, itu jangan, nggak boleh, ya. Jadi di sini ada lagi, di sini tolong deh, saya mau benar-benar jujur, karena saya di sini sebagai guru kalian, tujuan saya tuh ngebantu. Bagaimana kamu bisa maju, bagaimana kamu bisa benar-benar punya ilmu untuk bekal kalian menjadi sukses, ya. Jadi jangan sia-siakan, ya. Jadi tolong di sini saya nggak akan apa namanya apa ya, nggak akan membuat kalian juga jadi malah semakin takut. Tapi saya pengen kalian jujur dulu. Selain tiga orang ini siapa lagi? Tolong tunjuk tangan deh. Belum ada? Saya. Siapa? Kan ada Citra, Kenan, sama Imam. Dodi ya? Jadi hari Bu, Air Rahma. Siapa? Air Rahma. Sorry nggak dengar. Air Tunjuk Rahma, tangan Bu. deh, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Sini saya mau. Nah, itu siapa namanya? Namanya siapa? Air Rahma. Siapa? Air Rahma. Air Rahma. Airama. Taruh, saya lihat di absen dulu ya. Oke, berarti 4 orang. Ada lagi yang mau apapun yang udah kalian coba kerjakan ya. Siapa lagi? Cuma 4 orang. Jadi 3 dari Marga Mulia sama 1 orang dari Jatisari ya. Udah nih, cuma itu ya. Sudah Bu. Oke. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Saat ini saya apa namanya? Kita jadikan ini buat pembelajaran, ya, pembelajaran buat saya juga. Saya juga jadi pengen tahu kenapa nih problemnya gitu, karena padahal kita kan kepengen sama-sama kamu sama-sama belajar, pengen bagaimana mendapatkan ilmu gitu ya di sini. Kalau ternyata dikasih tugas tapi ternyata tidak menyelesaikan, itu saya jadi kebingungan. Problemnya di mana? Nggak bisakah? Atau tidak maukah? Atau takutkah? Nah, itu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Di sini dari 1, 2, 3, 4 ini tadi ya, saya terima kasih dan ini menjadi poin yang ada penilaian lebih buat kalian, tapi tidak akan saya presentasikan saat ini. Karena buat saya ini tidak fair, sedangkan yang lain tuh nanti jadinya ketinggalan, sedangkan yang 4 tadi malah merasa takut karena sebetulnya udah mengerjakan, tapi kok jadi kayak minder gitu. Jadi ini akan saya mundurkan di minggu depan, ya. Jadi semuanya nggak ada presentasi di hari ini, tapi yang 4 orang ini sudah dapat nilai lebih, dan saya mau sebelum kita lanjutkan, saya pengen tahu kesulitannya dari 4
selain dari 4 ini, atau yang sudah mengerjakan juga, coba menurut saya ini semua pasti punya kesulitan sehingga nggak mengerjakan. Coba saya mulai dari Siska tadi yang saya panggil. Kalau boleh tahu, coba kamu jelaskan kesulitan kamu di mana. Ayo Siska. Siska yang mana ya? Boleh tunjuk tangan? Ya, ayo coba Siska gimana? Ayo kita nunggu nih. Gimana Siska? Kesulitannya apa? Atau perlu dicontohin kah kesulitannya sehingga harus di apa namanya? PR-nya itu apakah harus diberikan contoh dulu atau bagaimana? Berikan contoh dulu, Bu. Kemarin kan udah ada contoh ya? Mana, Ibu? Mungkin kurang jelas, Bu. Mungkin. Kurang jelasnya di mana? Masih bingung ya? Ya, Bu, bingung. Bingung, oke. Bingungnya di mana? Bisa kasih tahu? Bingung nyari bahan atau bingung soalnya atau apa nih? Bingung di bahan, Ibu. Kenapa? Bingung di bahan. Bingung di bahan. Oke, nggak apa-apa. Padahal sebetulnya bahan apa aja bisa loh. Misalnya kamu kemarin kan saya kasih tunjuk, kasih tahu misalnya bahannya daun pisang. Ya, di dekat rumah kamu misalnya ada daun pisang. Daun pisang itu bisa diapain? Misalnya dilipat, dijadikan bungkus karedok. Jadi bungkus makanan. Itu salah satu contoh ya. Kemudian batang bambu. Kira-kira di sini ada yang bisa tahu nggak? Bisa diapain batang bambu? Kalau suluk buat kursi, Nah, buat kursi. Buat apa lagi? buat lorong, Buat apa? buat nyadap, Bu. Suaranya ternyata lebih bergema sekarang ya. Saya agak kurang jelas. Tapi oke. Saya apa namanya? Bambu itu pasti banyak banget dan tanpa harus kamu apa namanya? Mikir panjang, kamu lihat kan bahan-bahan dari bambu. Terus kemarin juga ada yang bilang di dekatnya ada jati ya, pohon-pohon jati. Nah, itu bisa dijadikan macam-macam. Nah, itulah yang namanya eksplorasi. Jadi, kalian nggak harus nantinya akan membuat barang itu, tapi hanya barang itu kamu teliti, amati, ini bisa jadi apa sih nantinya, tanpa harus nanti kalian akan membuat itu sampai hasil nyata. Nanti kalian harus jadi bikin itu jadi kursi, itu bukan itu poinnya. Poinnya adalah kamu mengamati barang-barang itu bisa diolah menjadi apa. Nah, itu adalah pelajaran kita untuk berpikir kritis, melihat peluang, gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, udah cukup jelas nggak? Cukup. Gimana? Cukup. Kalau misalnya kita mundurin di minggu depan, kira-kira masih
Kurang jelas atau udah jelas? Siapa Kenapa? yang udah jelas? Jelas ya, jelas sekali ya. Oke, jadi ini supaya adil juga buat teman-teman yang udah mengerjakan. Jadi saya nggak mau ini tugasnya jadi tidak jadi dikerjakan. Jadi kalian tetap mengerjakan, tapi kita presentasikan di minggu depan, ya. Jadi kalau dari Marga Mulia juga udah cukup jelas ya. Ya. Jadi sekali lagi di sini tujuannya bukan untuk membuat hasil akhirnya barang yang nanti kamu pilih, tapi bagaimana kamu eksplorasi ada barang di dekat kamu, tapi kamu bisa berpikir kreatif. Oh, barang ini bisa jadi ini, barang ini bisa jadi itu. Seperti di minggu lalu yang saya kasih contoh ke kamu video, dia beli bahan kulit bekas, dia jadikan sarung handphone, inget nggak? Ya, tujuannya hanya seperti itu. Kalian nggak harus bikin sarung handphonenya, tapi kalian punya pemikiran kreatif, barang ini bisa jadi apa, dan itu benar-benar menjadi peluang nantinya. Nanti setelahnya itu kita brainstorming tuh apa ya? Berdiskusi bersama, ini mungkin nggak dikerjakan atau apa segala macam, itu urusan lain lagi. Tapi saya pengen tahu ide-ide brilian, ide-ide fresh, ide-ide segar kalian, ya. Dan yang ada di daerah kamu, gitu. Oke, jadi saya ulangin lagi, tolong minggu depan kalian pilih salah satu aja materinya yang ada di dekat kamu. Mau nggak harus di dekat kamu deh, misalnya kamu sambil jalan di kebun gitu ya. Kamu lihat di sana banyak perkebunan singkong gitu. Kamu berpikir singkong itu bisa jadi apa? Kamu list aja. Ya, kayak gitu. Nanti dipresentasikan. Terus yang kedua, masalah wawancara. Nah, di sini adalah sebenarnya nggak harus wirausahawan yang hebat. Hanya sekedar kalian jadi tahu kehidupannya seorang pengusaha, pedagang. Modalnya dari mana sih? Gitu. Terus kira-kira jualannya, barangnya didapat dari mana sih? Gitu ya. Jadi gini deh, biar nggak, mungkin masih kagok ya. Kalian PR-nya nanti, tugasnya ini dibikin tertulis, ya. Jadi Ibu bisa lihat juga hasil tulisan kamu supaya benar-benar apa namanya ya, sebelum kamu tadi merasa takut presentasi, termasuk yang udah ngerjain yang 4 orang ini, kamu kumpulkan secara tertulis aja dulu supaya kamu merasa nggak takut dulu kali ya. Takut salah atau takut apa gitu, mungkin itu yang mungkin saya pikir jadi kendala kamu juga. Ya, jelas ya di sini ya. Kita coba berupa tertulis dulu sebelum menjadi presentasi. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanya? Ibu, Ya, itu udah kenapa? udah ngerjain Bu. Imas udah ngerjain Bu. Oh, siapa? Imas. Imas udah. Siapa lagi? Kenapa tadi nggak berani apa namanya? Nggak berani ngasih tahu kalau udah ngerjain? Kan kebalik ya, orang harusnya udah ngerjain malah harusnya seneng, semangat gitu. Kalau ini malah belum ngerjain yang semangat. Ya, nggak apa-apa. Kita namanya sedang belajar, tapi di sini Ibu di sini mau ngebantu kalian, ya. Jadi bagaimana kalian mau berproses untuk menjadi sukses, menjadi maju, di sini Ibu bantu. Jadi tolong
kalau ada lagi yang udah ngerjain, kasih tahu aja. Tapi buat yang belum, kita kasih kesempatan, nggak apa-apa. Ini kan kita juga baru pertama kali belajar ya. Mau ada takut, mau ada minder, mau ada bingung, itu nggak apa-apa dulu. Tapi buat orang-orang yang udah ngerjain ini, saya berikan nilai lebih karena buat semangatnya, buat usahanya yang pasti itu saya acungin jempol ya. Tapi berarti udah jelas semua ya, nanti berupa tertulis aja. Jadi nggak apa-apa, apa namanya, sebisa kamu. Dan di sini tadi saya bilang berwawancara atau kamu wawancara mungkin terlalu berat kali kata-katanya ya. Kamu ngobrol aja, kenalan dengan ibu warung mungkin ya. Bilang aja, ibu saya dapat tugas sekolah, mau belajar tentang berdagang, belajar tentang belajar untuk mau berusaha jadi pengusaha nantinya atau menjadi pedagang gitu. Boleh tanya-tanya nggak ibu? Gitu. Contohnya, ibu pertama kali berdagang itu barangnya dapatnya dari mana? Nanti kan dikasih tahu, ibu modalnya dari mana? Atau kira-kira dalam sehari perlu modal berapa? Terus keuntungannya bagaimana? Tadi kan kita udah belajar 6M ya. Jadi kamu di situ bisa jadi kisi-kisi tuh. Materialnya apa gitu. Kayak misalnya tadi kamu belajar ketemu sama yang peternak ayam gitu. Nah, kamu ambil tuh si 6M tadi dan dari situ kamu coba menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa diolah di ngobrol kamu dengan si pedagang atau si pengusaha ayam atau pengusaha telur mungkin ya, pengusaha sayur gitu. Kamu nanya aja. Contohnya, ada berapa Bapak, misalnya kan pengusaha ayam ya, ada berapa Pak apa namanya pekerjanya yang untuk ngurusin ini gitu. Terus juga tadi kan masalah uang kan udah ya modal atau mungkin dari apa namanya seharinya itu lakunya berapa banyak gitu. Terus misalnya tadi ada ketemu bahan-bahan tuh bahannya apa aja kalau ternyata kamu ketemu pedagang makanan misalnya. Terus ada alat nggak yang dipakai gitu. Terus pasar tuh Bapak jualannya kemana gitu. Ya kayak gitu-gitu aja. Jadi kalian paling nggak udah sedikit lebih mengenal seorang pengusaha kesehariannya mendapatkan penghasilan itu seperti apa. Ya, jelas ya? Oke, jadi kita minggu depan nanti saya minta bantuan dari Teh Lia kali ya untuk mungkin sebelum Senin bisa dikumpulin jadi bisa saya baca di hari Seninnya kan karena ini kan hitungannya udah 2 minggu ya berarti harusnya sebelum Senin udah bisa dikumpulkan nanti difoto kali ya kurang lebih kayak gitu. Oke, nggak apa kita tepuk tangan dulu yuk semua. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini pembelajaran juga. Yang saya tadi bilang, masalah salah atau gagal, ini adalah proses. Di sini mungkin kita saat ini gagal mencapai presentasi di seminggu gitu. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran kita karena kita mau maju terus. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sebetulnya yang kita mau pelajarin dari hasil wawancara dan hasil eksplorasi tadi adalah peluang yang tidak dilihat orang lain. Nanti kita sebetulnya akan banyak berdiskusi gitu ya. Peluang-peluang apa di situ, ada problem apa gitu di situ. Saya kasih contoh sedikit ya. Jadi kalian ada yang udah pernah tahu tempat wisata di Jakarta namanya Ancol nggak? Tahu ya. Nah, itu
dulu ada seorang wirausahawan yang salah satu orang terkaya di Indonesia ya, paling tokoh lah ya, namanya Ciputra, Bapak Ciputra. Nah, dia itu membangun, awal mulanya dia juga tidak punya apa-apa, ya, benar-benar dari nol. Jadi dia bukan anak orang kaya, bukan warisan dari orang tuanya, itu nggak, berusaha dari nol. Di sini singkat cerita saya nggak ceritain tentang biografinya, tapi yang saya mau kasih contoh, cikal bakalnya itu dia melihat problem untuk menjadi peluang. Jadi problemnya awalnya dia ngelihat ada satu lahan luas sekali, tapi dia merasa ini lahan bisa diapain ya? Yang selama ini lahan ini nggak bisa dijual, bisa ditanemin karena kering, ya nggak ada air di sana. Nah, dari problem itu, tapi dia ngelihat peluang, dia bisa menjadikan lahan itu menjadi lahan perumahan. Ya, awalnya adalah dia memang arsitektur ya, dia membangun perumahan. Jadi si perumahan tadi itu dia bendung airnya itu dari kali di Brantas di daerah lain. Sehingga akhirnya lahan itu bisa punya air. Nah, jadi intinya kurang lebih seperti itu. Bagaimana kamu ngelihat satu tempat yang tadinya nggak bisa diapa-apain, tapi dia punya ide kreatif. Nah, wirausaha itu seperti itu. Makanya kita bagaimana nih ngelihat peluang-peluang tadi. Ya. Jadi problem jadi peluang. Oke, kita lanjut aja ya. Kita masuk ke next-nya. Kita kan kemarin udah ada 3 jenis ya usaha yang kita mau explore. Yang pertama itu kerajinan, terus juga ada makanan olahan dan pertanian. Nah, kita masuk ke usaha kerajinan dulu ya. Jadi di sini kalau tadi kamu udah belajar 6M, apa aja sumber daya yang dikelola. Nah, sebelum dikelola, kita kan harus punya barangnya nih. Jadi bagaimana kita merencana usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, kamu kemarin di seni budaya udah belajar belum? Budaya-budaya apa aja? Udah sampai mana nih belajarnya yang seni budaya? Ada yang udah mengeksplor budaya di daerah kamu masing-masing? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini maksudnya adalah bagaimana nih? Jadi ini kita belajar nih. Kita mulai nih sekarang belajar bagaimana sih kalau kamu mau bikin usaha kerajinan. Nah, kita di sini akan nanti mencoba mempraktekkannya. Jadi dari mulai merancang sampai nanti kita membuat ide-ide dan yang kita sebut dengan prakarya. Ya. Jadi perancangan kerajinan inspirasi budaya non-benda ini maksudnya apa? Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Budaya non-benda tuh apa sih kira-kira maksudnya? Tarian. Apa? Tarian. Tarian, oke. Apalagi? Musik. Musik, oke. Ya, kebayang ya. Jadi dia nggak berbentuk benda. Dia bisa jadi musik daerah, bisa jadi tari-tarian, bisa jadi apa lagi ya? eh, pantun, ya, tulisan. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita mau belajar nih dari yang benda yang abstrak tak berbenda menjadi benda yang berwujud. Nah, di sini kan Ibu mau explore yang paling dekat aja di area kamu. Jadi, kenapa begitu? Karena sekarang kamu punya daerah. Daerah kamu itu sebetulnya punya potensi. Banyak loh daerah di Indonesia yang sebetulnya
potensinya tuh besar sekali. Tapi bisa jadi belum dilihat sama orang. Gitu ya. Makanya di sini kita lihat peluangnya. Nah, salah satunya kita coba explore bareng-bareng nih. Di sini coba ada yang bisa kasih Ibu kan nggak tahu ya daerah Garut Selatan itu ada apa aja dan background sejarahnya seperti apa, background budayanya seperti apa. Di sini ada yang bisa sebutin nggak? Ada apa sih budaya non bendanya dari Garut? Ya, ada yang bisa kasih tahu? Coba kasih tahu Ibu kira-kira apa? Tari-tarian apa? Ada nggak tari-tarian dari Garut? Dari Jawa Barat? Apa? Jaipong. Oke, itu dari Jawa Barat ya. Oh, nggak bisa sih. Apa lagi? Halo. Halo, Bu. Cek. Hah? Halo. Budaya. Jaipong. Apa lagi? Ya? Marawisan. Halo, Bu. Marawis. Halo. Apa? Kasidah. Kasidah ya. Kasidah dari sana ya. Oke. Kasidahnya apa bedanya dengan kasidah di tempat lain? Ada bedanya nggak dari kasidah? Aduh, kasidah di tempat di daerah kamu sama di daerah lain bedanya apa? Ada nggak? Ada jogetan di sini. Ada jogetnya Bu di sini, Mbak. Aduh, nggak kedengeran. Gimana? Ada jogetnya. Ada jogetnya. Oh, keren banget ya. Ada tariannya ya. Kasidahnya pakai apa? Rebana. Iya. Terus tariannya tarian seperti apa? Malam ikuti irama. Oke, itu apa namanya kayak Melayu gitu ya? Ada nama istilahnya nggak? Nama kasidah apa gitu? Gak denger apa-apa? Ada namanya nggak? Kayak misalnya nih, kita sebutin batik ya. Batik dari Pekalongan ada, dari batik Solo ada. Nah, itu apakah emang kasidah Garut atau kasidah apa gitu? Ada nggak khasnya? Kenapa? Nggak tahu. Oke, kalau nggak selain kasidah ada apa lagi? Kalung. Apa? Hadrah. Hadrah tuh kasidah beda lagi ya? Beda. Hadrah tuh seperti apa ya? Hadrah tuh apa sih? Tarian. Nyanyi Bu. Nyanyi. Salawatan. Oh, sholawatan. Kalau yang lebih ke akar budaya Indonesia ada lagi nggak? Wayang golek. Wayang golek. Oke. Adu kelenci. Terus apa lagi? Ada nggak? Adu domba. Hah? Oke, ini nanti kita explore lagi ya. Intinya adalah bagaimana kamu ngelis budaya yang benar-benar jadi akar budaya di daerah kamu.
Jadi kalau misalnya emang kamu di daerah situ, kamu explore ada apa aja nih gitu. Sama kayak misalnya Ibu lahir di Jakarta, explore ada ondel-ondel gitu ya. Misalnya ada makanan, misalnya asinan gitu ya, asinan Betawi. Gitu. Tetapi itu benda deh ya. Yang non benda tarian Yapong gitu. Jadi sama ya. Jadi bagaimana kita bisa mengangkat budaya yang ada di daerah kamu sendiri. Ya. Nah, kita kan mau menggabungkan antara budaya tadi yang non benda menjadi benda. Kita gabungkan nih. Misalnya tadi kan udah mengeksplor nih materinya apa. Misalnya materi bambu, kita gabungkan dengan tarian Jaipong ya untuk jadi benda baru. Nah, nanti kita skip dulu ya. Saya kasih contoh. Misalnya di suatu daerah ada binatang burung rangkong. Kemudian ada juga dari situ inspirasinya menjadi tari burung enggang. Ini di suku Dayak ya kalau nggak salah. Nah, dari sini dieksplorasi menjadi souvenir. Souvenir ini dari East Borneo, Balikpapan. Jadi bisa menjadi kayak gantungan kunci, jadi magnet gitu ya, dengan eksplorasi bagaimana kita mempromosikan budaya daerah kita gitu. Jadi kurang lebih intinya seperti ini. Jadi gimana budaya yang tadinya tidak terlihat, abstrak, hanya bisa dipentaskan. Nah, ini bisa kita promosikan melalui ilustrasi yang bisa kita pasang, kita taruh di produk yang akan kita produksi. Gitu ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana memulai suatu wirausaha. Jadi nggak sekedar kamu bikin kerajinan bambunya aja, tapi kamu juga di situ punya nilai lebih, punya keunikan. Nah, jadi contohnya di sini adalah potensi dari budaya yang non benda tadi ditambah dengan materi teknik itu menghasilkan sebuah kerajinan baru. Gitu ya. Ini salah satu cara untuk kalian memulai suatu kerajinan. Bisa dimulai dari ide-idenya bisa berangkat dari sini. Kamu eksplorasi daerah kamu. Gitu. Itu yang jadi keunggulannya karena belum tentu daerah lain akan membuat hal yang sama karena kamu yang lebih tahu potensi daerah kamu apa aja. Barangnya apa, terus budayanya apa. Nah, itu kita kemas lagi. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti gini. Dari abstrak yang non benda itu ada simbolisasinya dari burung enggang. Maknanya itu adalah leluhur yang turun ke bumi memberikan perlindungan. Jadi ini mungkin adalah budaya yang turun-temurun yang udah punya makna tertentu gitu ya. Dengan kata kunci dari burung enggang dan perlindungan, muncullah ide kreatif itu membuat tekstil. Di sini kemarin kan ada tuh yang mau jadi fashion ya, desain fashion gitu. Mungkin bisa tuh mengeksplorasi tekstil dengan motif daerah kamu sendiri. Tuh. Jadi benda. Nah, ini yang kita akan belajar dari sini nih. Contohnya seperti ini. Kita akan membuat contohnya sketsa dari kekayaan alam, kekayaan budaya kita yang kita eksplorasi menjadi barang. Ini yang akan menjadi nilai jual. Apakah itu nanti bisa jadi benda apa? Itu yang kita akan eksplorasi. Ya, kalau di sini contohnya menjadi selendang. Ide desainnya.
Ya. Jadi contoh dari burung enggang ini kita gambar, kita explore, kita masukkan jadi selendang. Idenya sampai akhirnya dia bisa menjadi apa nih namanya pasmina ya. Pasmina yang menjadi perancangan buat dipakai fashion dalam budaya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Proses perancangan kerajinan apa ya, ide-ide kerajinan yang dari budaya non benda. Ada yang mau ditanya nggak? Belum ya? Oke. Nah, dari sini saya mau kasih tahu tadi nih ada yang ke-skip tuh adalah kita mulai dari sini ya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang usaha kerajinan, misalnya kalian bingung mulai dari mana sih sebetulnya? Kayak kemarin udah disuruh kita punya materialnya. Nah, setelah kita udah punya materi, terus bisa diapain ya? Nah, ini step-stepnya. Yang pertama adalah ide produknya sendiri dulu. Kamu mau bikin apa dari barang ini, dari kerajinan ini? Kemudian, barang ini bisa dibikin desain seperti apa sih supaya punya nilai lebih dibanding produk yang lain. Nah, disitulah kamu akan memulai gambar, sketsa, dirancanglah produknya. Misalnya kemarin kita belajar dari video yang pengusaha kulit, dia mungkin dimulai dengan menggambar atau mempelajari sarung handphone. Waktu itu kan kemarin dia juga bagaimana dia belajar membuat jaket. Kemudian dia belajar membuat tas. Yang di dalam video itu juga dijelaskan kalau dia sebetulnya nggak bisa untuk menjahit. Nggak bisa dia bikin tas. Nah, disitulah dia mengelola tim untuk bisa bekerja sama dengan bagaimana mewujudkan idenya dia. Ya. Setelah dari tadi ya udah bikin oret-oret segala macem. Nah, muncullah akhirnya dipilih nih yang terbaik. Misalnya burung enggangnya atau shell-nya itu lebih cocok yang diambil adalah gambar sayapnya gitu atau mungkin paruhnya. Nah, nanti setelah banyak dia eksplorasi, dia akan pilih yang terbaik. Kemudian selanjutnya dia akan membuat modelnya. Prototyping tuh artinya membuat contoh maket, contoh karyanya satu aja dulu gitu untuk menjadi satu karya dulu gitu. Baru setelah itu dia akan membuat perencanaan produksi. Ya, jadi ini 5 tahap ini adalah tahap-tahap dalam proses perancangan. Ya. Dari proses ini udah kebayang belum? Udah ya, udah kebayang ya. Kamu pasti waktu dulu pernah lah ya waktu kecil juga bikin prakarya ada prosesnya juga. Nah, di sini kita masih ada waktu setengah jam. Saya mau kalian berkelompok berdua-dua, ya. Coba kamu pilih teman kamu berdua-dua mungkin sebelah-sebelahannya ya, masing-masing. Di sini ada yang ini ganjil apa genap sih? Ganjil ya, berarti yang satu grup bertiga ya. Kalau di Marga Mulia juga ganjil ya? Ya. Hah? Ya. Ya, oke. Berarti satu grup bertiga. Coba dari Marga Mulia dulu deh. Tunjuk tangan siapa sama siapa. Ya, coba yang mau sama siapa? Kamu sama siapa? Ini yang tunjuk tangan ini. Gini, sorry. Biar gampang gimana ya? Berdua-berduanya saya juga bingung nih. Milih ngelihatnya. Ntar. Saya cari.
Ntar baterainya habis sebentar ya. Kamu pilih teman kamu dulu ya. Oke, Ya. sekarang kelompok pertama siapa? Yang dari Marga Mulia. Itu siapa namanya? Mam. Imam sama? Ya, sama siapa namanya? Hah? Badrun. Badrun, Imam Badrun ya. Terus yang kedua, yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Selfie. Selfie sama? Sama Pebi, sama Dita. Hah? Sama Pebi, Dita. Febi ya. Terus Dita. siapa? Sama Dita tigaan, Bu. Oh, 3. Selfie, Febi, Nita. Terus siapa lagi? Mang Ayo. Dodi. Oh, Dodi. Dodi sama Sama Asep. Asep. Oke, terus 3. Citra sama Kaila. Siapa? Citra sama Kaila. Citra Kaila. Oke, Jatisari. Jatisari siapa? Gas nancet. Siapa? Suaranya karena masih bergema. Nggak apa-apa. Pokoknya kalian ada yang berdua, ada satu yang bertiga ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita tugas aja di kelas. Kalian berdiskusi ya. Di sini yang kita explore, kelihatan nggak? Ya, kalian diskusi kelompok. Jadi kan tadi kalian udah nyebutin nih, ada tarian, jaipong, ada apa segala macam. Nah, kalian berdua sepakatin mau non bendanya apa yang jadi inspirasi. Ya, ini bukan untuk diproduksi ya. Jadi kalian bukan untuk menjadi barang yang sebenarnya enggak. Tapi Ibu mau kalian eksplorasi aja, kalian bayangin ide-ide kalian bisa keluar seperti apa. Jadi kalian bayangin nih, misalnya jaipong bisa jadiin apa ya? Jadiin selendang kah? Bisa jadi apa namanya? Tadi gantungan atau apa gitu ya. Ya, jadi kalian oret-oret di kertas sampai terakhirnya apa namanya? Akhirnya kalian tentukan barangnya apa dengan inspirasi non bendanya apa. Ya. Ibu kasih waktu 20 menit atau 15 menit ya. Oke ya. Apa? Kenapa? Tahun 1 bulan setengah. Ini kan kita harus spontan ya. Apapun yang bisa dulu yang ada keluar di pemikiran kamu, kira-kira ada apa aja. Jadi ini baru berupa ide. Baru berupa ide-idenya aja. Jadi kayak tadi kamu ngayalin. Misalnya ada permainan, kok permainan apa? Wayang golek. Wayang golek bisa dijadiin apa ya? Gitu. Ya. Saya kasih waktu 15 menit hanya memikirkan ide-idenya. Ya, nggak apa-apa. Kalian diskusi ya. Silakan diskusi. Ibu matiin suaranya. Itu mah benda daya. Benda apa ya?
Jangan cuma dari kulit kulit bro. Ini capek. Pinjam itu, bom. Pertanyaan itu kalau kemudian budaya yang benar apa yang budaya yang benar aspek seperti bahan warna warna dan atau warna
Tidak mendengarkan cerita kayak dia mempersiapkan beneran ya suka budaya mendengar inspirasi lagu pimpinan jadi kakinya bisa gitu. asal Bu atau Mana itu pertanyaan aku? Kalau nanti mau kan ada ikuti di Tuhan. Baru ada di foto itu foto ada.
Itu kan apa ya? Apa pusing? Dia cek apa jadi berarti Oke, udah semua? Yang di Marga Mulia udah? Udah, Bu. Jatisari lah, Bu. Jatisari udah? Udah. Oke. Ya. Kita ini ya, sebutkan aja ya. Jadi ini kita waktunya udah nggak banyak. Jadi di sini tujuannya Ibu mau kasih tahu dulu ya. Tujuan kita di sini supaya kalian bisa explore dulu untuk permulaannya kira-kira ada non benda apa dan ada material apa yang bisa digabungkan. Itu dulu. Jadi belum benar-benar berupa detailnya dulu. Nah, nantinya apa yang udah kalian sepakatin produknya itu kalian akan explore lagi. Jadi benar-benar untuk menjadi tugas berdua-berdua kalian nantinya ya, bukan sekarang, untuk di minggu ketiga ya. Karena minggu yang kedua minggu keempat, minggu ketiga besok kan kita yang tugas presentasi. Tugas tertulis. Nah, yang ini kalian akan tugas berdua dan nantinya kalian akan jadikan tadi ada contohnya kan, ada misalnya burung enggang habis itu menjadi selendang. Nanti kalian akan merancang berbentuk sketsa. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa menggambar pun, yang penting idenya tercapai. Karena banyak sekali orang-orang yang pengusaha nggak harus bisa menggambar, tapi dia harus bisa menuangkan ide. Nah, dari idenya situ, nanti kita diskusikan rame-rame. Ini kira-kira bisa nggak ya dijadikan produk? Nah, tujuannya nanti bukan untuk menjadi produk, karena bisa jadi materialnya atau keterbatasan alat itu belum tentu bisa kalian dapatkan. Tapi dari produk itu kita akan simulasikan terus sampai akhirnya seolah-olah produk itu jadi dan kita coba sampai akhirnya bagaimana sih cara memasarkan barang ini ya. Jadi bagaimana nanti kamu akan bikin copywriting. Kamu nulis di sosial media untuk berjualannya seperti apa. Terus bagaimana kamu ceritanya membuat video konten untuk menjual produk kamu itu, gitu ya. Jadi nanti kamu akan berdua tadi. Jelas ya di situ ya proyeknya ya. Jadi ini proyeknya akan jangka lebih panjang, tapi dimulai dari sekarang. Yang Ibu mau dengar ide spontan kalian tuh apa? Nanti misalnya kalian masih belum puas bisa kalian perbaikin. Ya, cuma yang sekarang Ibu mau dengar dulu deh, masih di 10 menit terakhir ini dalam waktu 15 menit kamu bisa dapat apa? Siapa tadi ya, boleh siapa mau nanya atau mau langsung duluan? Oke, silakan. Siapa namanya? Suaranya masih agak gemak. Nggak apa-apa, coba kalau bisa mic-nya tadi saya dapat informasi dirubah jadi front ya. Bisa nggak di situ? Kan ada yang front, ada front and back sama wide stereo. Nah, dibikin menjadi front aja bisa nggak?
udah. Udah. Oh, oke, udah cukup jelas. Oke, siapa mau duluan? Berdua ya. Produknya apa? Apa non benda dan produknya apa? Minyak. Kelihatan Bu, Ya, kelihatan Bu. apa? Jelas kamu katanya Bu. Masih agak gema ya, saya nggak dengar. Maaf ya. Apa sorry, bisa diulang yang lebih jelas? Salah Bu. Iya. Tes. Ya, halo. Suaranya bagus ya. Masih gema ya? Pindah ke mana Ibu? Di situ ada yang bisa bantu nggak ya kira-kira buat audionya? Nggak ada siapa-siapa di Nggak ada siapa-siapa ya? Ogel. Nah, itu agak jelas tuh. Coba lagi. Oke, coba salah satu ngomong deh. Oke, bisa langsung coba kasih tahu produknya. Lila mau tak biar kenal gimana. Nah, minyak. Ya, apa? Karena lebih murah. itu bendera kamu jangan. Ini bayar tuh bendera ini. Bendera Saya itu. Ya? Nggak ada suaranya ya? Atau belum ngomong? Gimana? Nggak ada suaranya ya? Halo? Kedengaran nggak suaranya? Halo. Nah, itu. Nah, oke. Nah, baru ada. Nah, udah. Nah, ya lanjut. Lanjut. Ayo. Halo. Saya. Ada Bu. Ada Bu. Agak gema lagi ya? Susah ya? Lainnya. Nggak kedengeran. Coba ulang lagi. Halo. Bisa dulu apa marga dulu Atau marga mulia dulu ya. Ini jelas nih kalau marga mulia nih. Marga mulia ada yang udah siap? Udah. Oke. Ya, langsung. Atau ini deh, sorry. Maaf. Karena waktunya juga tinggal 5 menit dan suaranya nanti nggak kedengeran. Jadi kita tetap jadikan ini project kita, ya. Kalian kan udah tahu nih tugasnya. Ini kita lagi di tahap perancangan, ya. Jadi ini nanti kalian lanjutin. Kalau kalian sekarang merasa belum happy atau belum puas ya dengan hasilnya, jadi kalian bisa explore sekreatif mungkin. Dan kalian bayangin barang itu benar-benar diminatin. Kamu bikin barang yang kira-kira, oh iya ya ini bakal banyak nih yang beli produk saya. Jadi harus bertujuan seperti itu. Jadi bukan sekedar asal apa adanya, tapi kalian bayangin, oh produk saya kira-kira potensial nih, gitu ya. Nah, dari situ kalian udah puas, udah happy mengeksplorasinya, kemudian nanti kamu bikin sketsanya kira-kira seperti apa. Misalnya tadi ada yang bentuknya souvenir. Nah, souvenirnya misalnya dari bambu. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Terus barang apa namanya? Non bendanya apa? Nah, nanti kamu sketsa buat 2 minggu lagi kita diskusikan bareng-bareng. Yang selanjutnya nanti kita jadikan ini perancangan sampai ke marketingnya, ke pemasarannya seperti apa. Kita akan simulasikan, ya.
Sampai di sini jelas ya? Nah, Ya, jadi nggak ada yang nanti tiba-tiba oh saya nggak ngerti, apa saya nggak bikin karena saya nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau misalnya belum jelas, tolong banget diinformasikan. Nggak usah di hari ini pun, nanti tiba-tiba kamu butuh tanya, kalian sampaikan aja ke pembimbingnya di situ. Nanti akan disampaikan ke ibu ya. Tapi yang pasti untuk di minggu depan, ingat tugasnya tertulis, yang ngobrol sama pengusaha, yang satu lagi material kita eksplorasi. Nah, nanti minggu depan juga saya akan mau dengar update-nya, kira-kira project kerajinannya udah sampai mana sketsanya. Nanti kurang lebih seperti itu tugasnya ya. Oke. Udah jelas semuanya? Oke. Kalau gitu kita sudahin kelas ini. Kita baca doa dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.